Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Guys, kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana menulis cerpen. Sebenarnya saya dikenal bukan sebagai penulis cerpen karena artikel saya yang dimuat di koran-koran di media massa lebih banyak daripada cerpen. Namun ada satu hal yang menarik. Pertama kali saya menulis di media massa itu sebenarnya bukan artikel, tetapi justru cerpen. Bahkan cerpen yang pertama kali dimuat di Pos Kota Jakarta waktu itu adalah tulisan pertama saya yang saya buat untuk media massa. Artinya, baru pertama kali saya belajar menulis untuk dikirim ke media massa, langsung dimuat oleh media massa yang bersangkutan. Ini adalah hal yang menarik. Dan ternyata guys, eh, untuk menulis cerpen itu syaratnya sebenarnya tidak susah. Pertama, kita senang dulu membaca cerpen. Artinya apa? Karena kalau sudah ada ketertarikan kita membaca cerpen orang lain, biasanya muncul gairah, muncul semangat, muncul keinginan untuk bagaimana saya bisa menulis. Dan terus terang, saya tidak pernah belajar teori bagaimana menulis cerpen. Saya tidak pernah bertanya kepada orang lain yang pernah menulis cerpen dan ingin belajar bagaimana caranya menulis cerpen. Karena saya awalnya hanya seneng aja membaca cerpen, kemudian berkali-kali membaca cerpen orang lain, dan saya tertarik, kemudian ada perasaan, wah saya bisa juga kalau menulis seperti ini. Ada perasaan seperti itu, barulah saya bismillah mulai menulis cerpen. Kedua, untuk menulis apapun, termasuk salah satunya cerpen, tentu harus ada ide. Nah, kalau cerpen ini adalah ide cerita di kepala kita atau di benak kita, apa yang ingin kita ungkapkan. Itu mutlak harus ada. Tidak mungkin kita bisa menulis tanpa ada ide atau gambaran cerita ini adalah tentang apa. Kemudian yang ketiga guys, kita harus berani menuangkannya dalam tulisan. Saya belajar dari pengalaman pelukis mungkin, karena pelukis itu awalnya langsung jepret-jepret aja di kanvas ya, di papan, di kertas. Bagus tidak soal belakangan, yang penting jepret melukis. Begitupun menulis cerpen, bismillah aja. Bagus tidak nomor kesekian, yang penting kita punya keberanian untuk menuangkan ide-ide yang ada di kepala kita, ide cerita yang ada di kepala kita. Langkah keempat, katakanlah kita harus mengoreksi lagi apa ya, tadi kan sudah ditulis nih, tulis kita tidak tahu benar tidak, bagus tidak, tapi langkah keempat itu kita koreksi dulu tulisan-tulisan kita itu. Ya mungkin dari segi kata-katanya, apakah ada yang salah huruf, salah kata, salah makna, atau ada kalimat-kalimat yang tidak masuk akal, kita koreksi dulu supaya orang lain bisa memahami. Ingat, cerpen yang ingin diekspos adalah cerpen yang akan dibaca oleh orang lain, jadi bukan untuk konsumsi kita sendiri. Jadi kalimatnya harus benar-benar usahakan bisa dimengerti oleh orang lain. Kelima, setelah dikoreksi dan menurut kita sudah selesai semua dikoreksi, coba cerpen yang kalian buat ini kalian kasihkan teman lain, suruh membaca. Nah, ketika teman lain suruh membaca, terus ada respon, ada reaksi, tergantung ceritanya. Apakah kalau cerita sedih, misalnya dia turut sedih atau sampai menangis, mungkin juga cerita gembira dia sampai tertawa sendiri, atau perasaan-perasaan lain yang sesuai dengan cerpen itu. Dan usahakan beberapa teman, ya 2-3 teman sudah cukup lah. Suruh baca tulisan kita, kalau memang ada reaksinya, itu insya Allah itu berarti tulisan Anda pertama dimengerti oleh orang lain, kedua bagus karena bisa menyentuh perasaan orang lain. Nah, kenapa saya waktu itu pertama kali menulis kemudian berani mengirimkannya ke koran? Karena pada waktu itu ada salah satu teman saya yang membaca tulisan saya, cerpen saya sebelum saya kirim ke media. Dia itu sedih, bahkan dia menangis. Akhirnya saya yakin, wah ini berarti bisa menyentuh orang lain.
Berarti kalau dia menangis, orang lain yang baca juga akan sedih dan akan menangis. Dan ini berarti cerpen ini benar-benar bisa eh, menjadi konsumsi untuk orang lain. Setelah itu baru kita coba kirim ke media massa. Ya kalau sekarang sih sebenarnya sudah ada media sosial, tinggal kirim-kirim aja, tidak perlu ada persyaratan-persyaratan khusus. Tetapi ada media-media massa tertentu, terutama media cetak, itu biasanya kita harus sesuai dengan visi misi atau media massa itu dia alirannya apa. Kalau media massa itu misalnya lebih menyangkut masalah keagamaan, ya misalnya majalah-majalah atau koran-koran yang bernuansa agama, maka cerpen kita juga adalah cerpen yang berbau atau bernuansa agama. Misalnya berlatar belakang pondok, cerita anak santri, atau juga ada orang yang berdosa kemudian bertobat. Juga media massa yang lain misalnya masalah remaja atau masalah lainnya. Itu media massa biasa akan melihat cerpen kita ini sesuai enggak dengan misi, visi atau tujuan dari media massa itu. Ini penting karena memang media massa kadang menolak tulisan kita karena memang tulisan itu tidak sealur dengan tujuan media massa yang bersangkutan. Nah, setelah dikirim ke media massa, kita tinggal menunggu dan berdoa. Mudah-mudahan cerpen kita dimuat. Demikian berbagi pengalaman dari saya. Silakan selamat mencoba. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia.